Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Kedua kalinya, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju jalan yang terang, yakni dinul Islam. Di sini saya akan membawakan kajian dengan tema iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam memiliki 6 rukun iman yang wajib kita ketahui dan kita amalkan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman secara bahasa Arab adalah percaya, sedangkan pengertian secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sehingga pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Adapun dalil nakli untuk menguatkan penjelasan mengenai iman kepada Allah telah ditetapkan pada surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Selanjutnya, berbicara mengenai iman kepada Allah, pasti ada beberapa di antara kita yang masih bertanya-tanya, apakah hikmah ataupun fungsi iman kepada Allah? Fungsi dari iman kepada Allah adalah 1. Menambah keyakinan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kita masih hidup sampai sekarang ini. Jadi, kita harus semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menambah ketaatan. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadikan acuan untuk taat menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menentamkan hati. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat hati mereka tentram karenanya. Yang keempat, dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Seperti yang tertera dalam surah Al-Mu'minin, Allah berfirman, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada berdirinya saksi-saksi di hari kiamat. Yang kelima adalah mendatangkan keuntungan dan membahagiakan hidup manusia. Manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati mereka akan menjadi tentram dan hidup pastinya akan lebih bahagia dan permasalahan menjadi lebih mudah diselesaikan karena Allah yang membantunya. Selain memahami fungsi iman kepada Allah, kita juga harus memahami sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah 1. Sifat wujud. Kita menyadari bahwa Allah itu ada dengan cara melihat lingkungan alam sekitar. Adanya semua benda di bumi pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sifat qidam, yang artinya adalah terdahulu. Allah adalah Sang Maha Pencipta atau Khalik. Yang ketiga adalah sifat baqo. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekal dan tetap ada selama-lamanya. Yang keempat adalah sifat mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya bahwa Allah berbeda dengan semua makhluk dalam semua hal.
Sifat qiyamuhu binafsihi adalah sifat yang kelima, yang artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berdiri sendiri, sesuai dengan bunyi pada surah Al-Imran ayat 2 yang berarti Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh perilaku iman kepada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menafkahkan sebagian harta kita baik di saat waktu lapang maupun sempit. Selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah dan menjalankan semua perintah Allah dari segi ibadah. Berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, dan mempercayai dengan benar rukun iman. Dari apa yang telah saya sampaikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai hamba Allah harus selalu berpikir dan berprasangka baik kepada Allah. Walaupun dalam keadaan sesulit apapun, kita harus selalu beriman kepadanya dengan menjalankan seluruh ibadah yang telah ditetapkan Allah. Percayalah, dengan kita selalu beriman kepadanya, pasti Allah akan memberikan nikmat dan rizki yang lebih banyak lagi kepada kita selagi kita selalu bersyukur kepadanya. Dan dengan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, karena Allah adalah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang selalu mengingatnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.